Halo, selamat datang di channel Taufik HD. Ini channel tentang review motor ya. Dan ini episode pertama dan video pertama. Hari ini saya akan mereview satu motor. Itu motor saya. Apa itu motornya? Ini dia, samping saya. Ya, ini adalah motor Yamaha MX-King 150. Ingin tahu apa aja speknya dan modifikasinya? Langsung saja kita review motor tersebut. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan beri kritik saran agar saya kedepannya agar lebih bagus. Oke, langsung aja kita review motor ya. Ini adalah motor saya, yaitu Yamaha Jupiter MX-King 150 tahun 2015. Tapi ini udah nggak 150 ya, udah nggak standar. Masalah cc sama mesinnya nanti aku bahas di akhir video aja. Ini kita bahas dulu kenapa aku milih motor Yamaha MX-King ini. Jadi ceritanya, aku tuh ngidam banget tahun kemarin itu, ngidam banget namanya Yamaha MX-King. Sebelum itu motor aku tuh Yamaha R15 V3. Nah, warna kuning motorku tuh. Nah, aku jadi tuh kepengen ganti motor. Pengen ganti motor yang enak dibawa kemana-mana harian gitu, nggak pegel. Karena kan kalau motor R15 V3 itu kan posisinya kan agak bungkuk. Jadi kalau dibuat untuk bawa harian atau jarak dekat tuh atau jauh, apalagi jauh, capek banget. Dan aku juga udah bosen juga ya nih namanya motor firing, motor sport gitu. Jadi aku langsung memutuskan untuk nyari Yamaha MX-King seperti ini. Nah, karena kemarin tuh di Magelang susah nyari Yamaha MX-King. Karena di Magelang itu menurut aku tuh populasi Yamaha MX-King itu jarang kelihatan lah ya. Ada sih ada, tapi jarang aja gitu. Nah, aku tuh jadinya akhirnya beli di Jogja. Nah, aku belinya itu dari Facebook Marketplace. Aku iseng-iseng lah ngetik Yamaha MX-King. Kebetulan muncul lah Yamaha MX-King ini. Ini dasarnya warna hitam ya. Ini karena udah ku dekal aja jadi warnanya kayak gini. Ini warnanya hitam, ini dasarnya warna hitam karena aku dekal aja karena ya bosen aja sama warna hitam jadi aku dekal aja. Nah, lanjut. Jadi pada saat itu aku nyari di marketplace Facebook Yamaha MX-King. Nah, muncullah motor Yamaha MX-King ini. Yaitu ini motornya di daerah Jogja, platnya plat AB. Ini pemilik sebelumnya itu dimiliki sama Mas Deon. Ini motornya Mas Deon, bagi yang tahu mungkin tahu ya Mas Deon sebagai orang sana daerah Jogja. Nah, habis itu aku belilah, kontak-kontak dulu lah ya, kontak-kontak. Aku nanya-nanya harga, nanya-nanya spek, apa aja speknya, apa aja modifikasinya, dan dikirimlah hasil-hasilnya. Dan aku baca, wah ini mantap juga ini motornya. Dan akhirnya besoknya langsung cus ke Jogja ngecek motor kondisi semua bersama teman saya yang kameramen ini, malah ngantuk lagi. Woi. Ya, aku sama temanku langsung lah ke Jogja ngecek motornya. Dan akhirnya motornya juga dikeluarkan dari tempat IMM Custom, yaitu oleh Mas Yovan. Jadi dibantu sama Mas Yovan juga. Terima kasih Mas Yovan udah dibantu untuk membeli motornya. Terus ya udah di situ ngobrol-ngobrol lah. Ya ngobrol-ngobrol masalah motornya, harga dan segala macam. Dan akhirnya setelah lama mengobrol, deal motornya. Dan saya membeli motor ini. Untuk harga ya murah ya. Ya sekitar 15-16 lah ya, sesuai dengan spek sama tampilan yang nempel di sini. Nah, apa aja sih speknya? Mulai dari luar sampai dalam. Langsung aja mungkin kita review ya. Mungkin dari depan dulu kita reviewnya. Ya, untuk dari depan ini. Depan dari bawah ya dulu ya, dari bawah. Dari bawah itu di sini itu pakai velg
tas aku XL Asia, depan belakang ukuran 160, kelihatannya 160, depan 160, belakang 160. Jari-jari ya warna hitam XL Asianya. Ini ya lumayan bagus sih, tapi kedepannya aku lagi nyari velg yang ya mungkin RCB atau NK yang warna biru, NK FG511 itu lagi viral. Ya sebenarnya velg NK itu udah lama ya, tapi sekarang viral lagi. Itu velg style ala-ala Malaysia gitu. Ya itu aku lagi nyari. Tapi kalau misalnya kalian yang ingin membeli velg ini, ya silahkan langsung komen aja, nanti aku balesin. Terus habis itu setelah velg, di sini saya menggunakan kaliper dari KTC, tipenya floating. Ini ukurannya sekitar 280 mm. 280 sampai 260 lah mm. Aku juga kurang paham, mungkin sekira gitu. Ya ini udah lumayan banget untuk apa masalah pengereman itu udah pakem banget. Ya udah gigit banget lah ya. Apalagi yang ukuran 300 ke atas itu lebih pakem lagi, tapi ini udah cocok. Jadi pakai disc brake dari KTC floating dan dipadukan oleh pengereman dari kaliper RCB warna silver. Kenapa nggak nisin aja? Ya nanti kedepannya mungkin ganti nisin Samurai Brick yang 2 piston. Ini 2 piston juga ini sama. Ya udah pakem lah, udah dibarengin sama piringan cakram KTC yang 280 mm dan pakai kaliper RCB. Itu udah cakep banget untuk pengereman. Terus selang rem di sini pakai selang rem TDR warna karbon ya, karbon. Jadi perbedaannya apa sih? Selang rem standar sama udah yang nggak standar? Ya kalau menurutku sih yang udah nggak standar nih kayak ini yang aku pakai. Jadi pengeremannya tuh lebih deres gitu loh, pomanya lebih deres dibanding yang standarnya. Tapi kalau salah silahkan dibenerin ya. Kok menurut aku sih kayak gitu. Oke, naik lagi ke atas. Di sini kelihatan kayak kotak di sini. Ini aku pakai stabilizer shock merek dari Racing One. Fungsinya apa sih stabilizer shock itu? Stabilizer shock tuh fungsinya itu untuk meredam getaran dari ya mungkin kayak jalan yang udah berlobang gitu. Jadi kita itu kayak nggak kehilangan keseimbangan motornya. Terus habis itu fungsi yang lainnya itu kalau kita pada saat posisi ya kayak top speed atau ngebut itu tidak terjadi yang namanya tank slap. Tank slap itu apa? Tank slap itu pada saat kita ngebut posisi angin dari depan tuh lebih kencang dan akhirnya stang itu akan goyang. Itu namanya tank slap. Makanya aku di sini pakai yang namanya stabilizer shock dari Project One. Setelah itu kita naik ke atas. Untuk masalah lampu, dari lampu bawah ini masih standar ya, belum diapa-apai. Tapi untuk lampu yang sebelah sini ini udah terang nih, udah LED. Ini aku kurang tahu mereknya apa, tapi ini terang banget. Kira-kira kalau kalian tahu bisa dikasih tahu ya, karena aku juga nggak tahu karena ini kan dari pemilik sebelumnya. Kemungkinan ini lampu LED RTD atau apa ya. Karena ini terang banget, malam ini terang banget. Kayaknya apa ya? Maling pun kelihatan ini. Kuntilanak pada kelihatan nih kalau udah pakai lampu ini. Lebih terang dari masa depanmu, bro. Enggak, bercanda. Oke, terus di sini saya menggunakan visor. Ya visornya nggak jenong-jenong banget nih, warna hitam. Ini visornya seperti ini. Ya fungsinya apa ya? Fungsinya mungkin pada saat kita lagi nunduk gitu. Jadi kita nggak kena angin langsung gitu ke mukanya. Itu mungkin fungsi dari visornya ya. Terus hand grip sini masih standar. Belum ganti apa-apa, masih standar bawaan karena standar ini udah enak ya untuk masalah ya hand grip udah enak lah. Tapi nggak tahu untuk kedepannya mau ganti apa nggak tahu, tapi masih bagus sih untuk standar ya, bagus lah hand grip. Terus habis itu di sini saya menggunakan handle coupling R25. Ini. Kenapa pakai handle coupling R25? Ya menurut saya lebih enak aja, nih lebih panjang ya handle couplingnya. Terus sama baliknya tuh lebih cepat gitu, enak. Ceplaknya itu tak gitu. Jadi enak banget buat yang suka-suka wheelie atau jumping itu enak. Karena ya di balap-balap road race gitu yang motor-motor gini pada pakai handle coupling R25 gitu, bro. Terus lanjut di sebelah kanan sini saya menggunakan
master rem dari KRS. Ini KRS nih. Ya tipenya itu hampir sama kayak Nissin sih ya, karena ya ada juga KRS yang kayak kopian gitu, Nissin gitu. Kenapa nggak Nissin aja? Ya, mungkin suatu saat kedepannya nanti bakal ganti Nissin Samurai Brick. Tapi ini dulu aja ya, karena ya namanya modif ya, pelan-pelan lah ya. Tapi ini mas untuk pengereman KRS udah bagus, nggak kalah sama pengereman kemarin lainnya. Terus tabung rem juga ini bawaan dari KRS ya, seperti ya. Mungkin nanti tak ganti yang tipenya agak besar paling. Oke, lanjut. Di sini saya menggunakan voltmeter dari Nine. Kenapa? Ya ini fungsinya untuk melihat tegangan arus listrik ya dari aki gitu. Jadi kita bisa tahu tegangannya itu normal atau udah drop. Itu fungsinya dari voltmeter. Terus habis itu kita turun ke bawah dikit ke bagian dashboard. Bagian dashboard sini saya menggunakan power up dari Sembada Tech. Fungsinya apa sih power up itu? Power up itu fungsinya adalah kita menstabilkan arus listrik atau membesarkan arus listrik motor supaya tidak drop. Jadi starter itu lebih enteng. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini aku beli dari Instagram. Nanti aku kasih link pembeliannya di description. Murah kok. Terus habis itu agak ke kiri. Nah, ini dia. Ini yang nonjol kayak anu itu nonjol. Ya ini saya menggunakan stabilizer stang. Mereknya kurang tahu juga, ini kayaknya nggak ada mereknya tapi kurang tahu juga. Ini stabilizer itu hampir sama sih. Fungsinya kayak stabilizer stock tadi, yaitu berfungsi untuk meredam getaran pada saat kita top speed atau pada saat kita melewati jalan yang kurang halus atau bumpy, jadi tidak terjadi yang namanya tank slap. Itulah fungsinya. Hampir sama sebenarnya. Terus habis itu kita ke belakang. Nih jok saya menggunakan sarungnya doang sih ya. Menggunakan HRP, jadi ini tip kasar ya. Jadi kasar ini, jadi nggak terlalu licin banget gitu. Enak banget nih buat ya kayak buat road race atau cornering gitu, jadi biar gampang pada saat ngambil posisinya untuk mulai cornering. Ini dari HRP ya, mereknya HRP. Terus kayak sepertinya dipapras nih. Joknya dipapras, jadi di sininya agak tipis tapi untuk di sininya tebel dikit, bagian punuk tebel. Terus habis itu kita ke bawah. Nah, di bawah saya menggunakan ini dia yang kuning ini, gantung ini. Di sini saya menggunakan sok tabung dari Red It. Ya ini soknya itu ya pisah gitu, ada tabungnya untuk untuk menyeting kelembutan dari sok tersebut. Mereknya Red It. Dan habis itu sini footstep saya menggunakan footstep dari Saber, dan bracketnya ini buatan, jadi dibuat bracketnya, terus footstepnya dipasang di sini. Habis itu persneling ini transferan, jadi kayak seperti ini custom juga. Ini kok nggak salah belinya ada di YMM Custom ada. Nanti aku kasih link pembeliannya. Jadi ini transferan gitulah, model kata orang biasanya ini persneling transferan. Jadi modelnya kayak gini. Ya untuk first impressionnya nggak terlalu nyelip banget, enak malah. Kok masalah nyelip atau apa itu tergantung settingan kampas kopling sama per koplingnya sih menurut aku, sama kabel koplingnya. Terus di sini swing arm nih. Swing arm saya menggunakan dari NJMax Yamaha New Jupiter MX yang sebelumnya ini. Jadi ini punya NJMax di custom untuk bisa masuk di Yamaha MX King ini. Jadi dia tampilannya tuh lagi pendek gitu, swing armnya pendek. Kalau MX King kan agak panjang dikit, nggak salah ya, agak panjang dikit. Belakang ini agak pendek dia. Kenapa nggak pakai racing lagi? Kenapa nggak pakai Bipro Racing aja? Ya mungkin suatu saat nanti ganti ke Bipro Racing, tinggal nunggu rezeki aja. Kalau Anda mau nawarin atau sponsor nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau bayarin nggak apa-apa, atau mau tukar tambah ntar saya tampung. Terus saya jadi sini swing arm menggunakan NJMax. Terus gear belakang saya menggunakan Triple S. Pan belakangnya ukuran 45, depannya sini ukuran 14, dan rantai juga Triple S. Ini agak kotor ya, karena kemarin bosan dicuci, aku lupa kasih pelumas. Jadi depannya itu 45, belakangnya 14. Oke, habis itu kita
ke belakang ini saya menggunakan lampu 3 in 1 ya, 3 in 1 dari Shark, mereknya itu Shark. Jadi itu di belakangnya itu udah ada, di sini itu udah ada lampu sennya. Jadi pada saat kita ngesen itu ada ya sennya gitu loh. Namanya juga 3 in 1. Jadi ya dia udah gabung gitu. Oke, habis itu knalpot sini menggunakan leheran dari DOS Muffler buatan Jogja. Silencernya ini custom kayaknya, ala-ala R9 dominan namanya. Jadi ini leherannya ini khusus untuk CC yang udah gede ya, karena kan bisa dilihat dari sini itu mulai dari depan itu sampai sini itu mulai besar, lambungnya itu besar. Jadi untuk CC yang udah gede. Kalau dipakai standar gimana? Ya bisa-bisa aja, tapi motornya nggak bisa jalan karena ini kan gede dia. Oke, habis itu, nah untuk tampilan luarnya seperti itu ya. Nah pengen ya seperti ini tampilan luarnya. Udah oke banget lah ya. Udah bagi saya udah oke, mantep. Tinggal ditambah-tambah dikit. Nah untuk masalah speknya, nah ini kita masalah spek ya. Untuk motor ini udah nggak standar mesinnya. Ini kan standar 150 dan ini sudah di bore up jadi 198 atau ya hitung bulat 200 cc. Ini cc-nya udah 200 cc harian. Ini mesinnya dibangun dari bengkel Saonone Motorsport. Nanti aku kasih link bengkelnya. Ya bengkelnya ini lumayan terkenal juga dari Jogja dan hasil-hasilnya itu jos banget dan awet lah intinya motornya dari hasil garapan sana. Jadi ini buatan dari Saonone Motorsport Jogja. Ya, bagi orang Jogja mungkin udah tahu lah bengkel Saonone Motorsport ya. Ya orang sini juga udah mulai tahu, Magelang udah banyak. Ini udah 200 cc, enggak standar lagi. Untuk blok mesin ini menggunakan blok dari KTC dan untuk piston menggunakan BRT 4Jet ukuran 66. Terus apa lagi ya? Stang shaker standar. Stang shaker itu masih standar. Jadi 200 cc, jadi stang shakernya standar karena untuk harian ya. Tapi kedepannya mungkin saya ganti stang shaker yang bisa menampung power 200 cc itu. Karena kan 200 cc pakai stang standar tuh ya bagi saya agak was-was juga ya, takutnya ntar patah atau melintir gitu. Tapi untuk orang lain ya ada yang standar tetap standar. Tapi bagi saya kurang sih kalau 200 cc pakai standar gitu. Terus untuk gear ratio masih standar 1, 2, 3, 4, 5 masih standar, belum diganti sampai 6. Tapi ya masih nyari-nyari karena aku biasa itu pakai gear ratio sampai 6 ya. Jadi pada saat punya motor gear ratio sama sampai 5 malah kagok gitu loh. Malah loh kok nggak masuk sampai ke 6. Oh ya lupa. Jadi kan cuma sampai 5. Karena udah kebiasa gitu kan. Ya, jadinya. Terus apa lagi? Oh iya, radiator. Ini radiator udah ganti ya. Radiator udah ganti. Ini radiator menggunakan radiator dari KTT. Nggak standar lagi. Jadi pada saat kita melakukan bore up itu lebih baik kita harus mengupgrade dari sektor pendinginan, yaitu radiator yang lebih besar dari standarnya. Ini merek KTT. Jadi KTT itu radiatornya satu ada yang besar, satu ada yang sedang gini. Kenapa kok nggak sekali besar aja? Ya itu tergantung selera masing-masing ya. Mau pilih yang besar atau yang sedengan. Bagi saya sih sedang udah cukup untuk untuk menangkal dari overheat. Kalau mau yang besar ya silahkan, mau yang sedang ya silahkan. Karena aku cuman incar dari fungsinya doang, nggak dari tampilan. Kalau besar kan enak lihat tampilannya gitu kan. Tapi ya dengan gini udah gue juga kok untuk masa tampilan lihatnya. Itu dari radiator menggunakan KTT. Terus habis itu throttle body ini menggunakan punya motor FUFI di Remer jadi 35 mm. Jadi itu standarnya kan antara 32 ya nggak salah tuh throttle bodinya FUFI. Terus habis itu dari Remer jadi 35 plus beserta dengan velocity-nya. Jadi throttle body, velocity. Dan ini udah open filter, jadi nggak ada filter udaranya sama sekali. Habis itu injektor juga masih standar, belum ganti, belum sampai 10 hole, sampai berapa hole-holean masih standar, belum pakai ganti apapun. Jadi injektornya ini masih standar sama sekali, belum ganti sama sekali. Ya sorry ya kalau misalnya denger suara-suara ya hewan atau ayam gitu ya, karena ini tag-nya di daerah perumahan dan juga mendadak gitu ya.
Jadi seadanya aja. Oke, apalagi ya? Oh ya, kampas kopling per kopling juga masih standar, belum diganti-ganti. Magnet juga masih standar, belum dibobot. Tapi ya enggak tahu juga ya, karena belum pernah lihat bongkar bagian bawahnya sama sekali. Kalau masalah pengen tahu spek lengkapnya, tanya aja sama bengkelnya Saunone Motorsport, karena dia yang bikin mesinnya ini. Oke, itulah dia dari review motor ini Yamaha M-King 200 harian ini. Ya, first impression sih bagus ya motornya. Pada saat itu aku takut-takut juga milih motor board up gitu loh. Tapi karena apa ya, pengen beda aja gitu, pengen nyoba motor board up tuh kayak gimana sih, katanya rewel atau segala macam. Ya rewel atau enggaknya tuh tergantung kita yang sebagai pengguna rajin dalam hal servis, memperhatikan motornya atau tidak. Kalau misalnya males-malesan servis atau jarang rawat motornya, ya semua motor rewel, bukan motor board up aja, motor standar pun rewel, tetap rewel, angel gitu loh. Oh ya, lupa satu lagi. Oh ya, ini head mesinnya itu udah pakai ukuran 2522 dari MG Racing. Sebelumnya itu ukuran 2320. Jadi aku upgrade jadi 2522. Merek MG Racing. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu aja ya reviewnya ini motor. Kalau kurang apa-apa, ya komen aja di bawah, nanti aku balesin. Atau tanya-tanya sama yang buat motor ini dari bengkel ini, nanti aku sertain linknya. Di bengkel itu nerima board up, tune up, servis ringan, servis besar, bla bla segala macem, kirian segala macem. Dan bukan itu juga, dia juga jual spare part racing untuk motor kencang Anda. Nanti aku sertain linknya di bawah juga. Oke, mungkin itu aja kali ya. Kalau kurang apa-apa bisa langsung komen. Oke, sekian mungkin ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan beri kritik saran untuk video pertama saya, karena kritik dan saran Anda untuk membangun ini ke depannya lebih bagus. Oke. Di sini Taufik Hidayat. Sampai jumpa besok lagi. Bye bye. Ya, aku lupa satu lagi. Mari kita dengar dari motor ini ya. Teson. Moga-moga aja nggak tekor nih akinya. Soalnya akinya udah lama ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya hidup. Alhamdulillah. Ya, segitu aja ya. Mungkin nanti takut digebuk warga di sini.